Thank you. Halo teman-teman. Selamat datang lagi di Ceritanya Begini, tempat kita ngebongkar cerita film sambil tetap bikin suasana asik. Kali ini kita bahas film yang nggak cuma naik turun lantai, tapi juga naik turun perasaan. Elevator Lady 2025. Kat, mahasiswi yang butuh uang tambahan, jadi operator lift di apartemen mewah. Awalnya kelihatan simple, ya? Tinggal pencet tombol, senyum manis, selesai. Ternyata tiap kali pintu lift menutup, suasananya kok jadi agak hangat ya? Ada tatapan yang bikin pipi merah, ada obrolan kecil yang pelan-pelan bikin deg-degan. Bahkan kadang kayak lagi ikut roller coaster tanpa sabuk pengaman. Jadi siap-siap, kita akan mengikuti Kat dalam kisah yang manis, sedikit menggoda, dan pastinya penuh momen seru yang bakal bikin kamu ikut senyum sendiri. Spoiler lengkapnya, langsung kita mulai. Kat, gadis cantik dan cekatan, bekerja sebagai operator lift atau elevator lady di apartemen mewah. Selain tugas utamanya, dia juga cerdik mencari tambahan uang dengan menjual apem legit kepada penyewa pria yang suka apem legitnya. Pak, Ayan na, dagdag ko na sa'yo. Saat Kat sedang menghitung uang hasil jual apemnya, manajernya, Harold datang dan memintanya melatih pegawai baru, Maris. Maris bertanya pada Kat soal gaji Kat sebagai operator lift. Karena Maris penasaran bagaimana mungkin gaji operator lift cukup untuk membeli ponsel mahal seperti milik Kat. Kat yang mendengar pun berkata bahwa handphonenya itu dibeli bekasan. second-hand lang to. Ano ka ba? Saat Kat sedang bertugas, pintu lift terbuka dan muncul penyewa baru yang tampan, Jay. Satu kedipan mata Jay saja sudah bikin Kat senyum-senyum sendiri. Sir, pera niyo po. Okay lang, sa'yo na yan. Correct ka dyan. Tak lama kemudian, Jay malah menangkap basah Kat dan Maris karena mereka tanpa sengaja melihatnya sedang santai di bathtub. Kejadian itu membuat suasana antara mereka jadi agak kikuk, tapi juga memunculkan ketertarikan. Saat Kat bertugas sebagai operator lift, Jay masuk dan menyandarkan ularnya di lengan Kat, yang membuat Kat kaget dan bukannya menghindar dari bisah ularnya Jay. Kat malah membalas dengan mengelus-elus ularnya Jay dengan lengannya. Saat penyewa lift yang lainnya pada keluar, tinggallah Jay dengan Kat. Lalu Jay menekan tombol on hold dan mulai mengeluarkan ularnya untuk mematuk kue legit milik Kat yang juga sedari tadi menunggu semprotan bisah. Scene berganti. Saat makan malam, Maris belak-belakan bilang ingin mendekati Jay karena ia pria kaya yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Kat kesal karena ia lebih dulu punya rencana untuk menaklukkan hati Jay. Scene berganti, terlihat Kat yang sedang bertugas dan Jay pun masuk ke dalam lift. Kat yang terus melirik Jay dan senyum-senyum sendiri, Jay yang melihat pun tak tahan. Dan tak lama kemudian, Jay nekat membolos kerja demi mengajak Kat ke apartemennya. Alasannya cuma untuk menemani dia main futsal bersama. Kat tersenyum geli mendengar alasan itu. Berganti ke Maris yang kecewa karena gajinya hanya dibayar setengah oleh Harold. Ia memanfaatkan situasi dengan menggoda Harold agar sisa gajinya dibayar. Bisa ditebak apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Kat membantu seorang wanita elegan di kursi roda bernama Mimi untuk naik lift. Kat tak tahu kalau Mimi adalah istri Jay. Saat mengetahui kenyataan itu, Kat hancur. Jay ternyata membohongi dirinya. Anong oras ang duty mo, Kat? Jay melihat Kat bersama pria lain, lalu berkata, dia bisa membayar lebih mahal. Kat yang masih sakit hati memilih diam. Jay yang tidak dipedulikan melampiaskan kekesalan kepada Mimi
ketika Mimi minta saran membeli rumah baru. Mimi yang merasa bersalah pada Jay suaminya pun langsung mengambil tindakan dengan melakukan servis walaupun kakinya sakit. Keesokan harinya, Jay dan Mimi bertemu Kat di lift. Mimi bertanya apakah Kat sudah punya pacar. Kat menjawab ia pernah jatuh cinta, tapi orang itu pembohong. Jelas sindiran buat Jay. Ito, manloloko pala yung nakuha ko. Sino nga? Kat yang baru pulang sekolah, Maris pun memanggil dan beritahu Kat bahwa Jay membawakan mereka makanan, sambil mengajak Kat makan. Namun Kat yang masih kesal pada Jay, dia tidak mau memakan makanan pemberian Jay. Jay yang menyadari pun langsung pamit dan pergi. Okay din pala yan si Marisa, no? Jay mendekati Kat lagi. Ia memberi Kat ponsel baru yang membuat Kat luluh dan kembali bersikap manis. Jay kemudian mengajaknya bermain ular tangga di dalam lift. Namun begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, Mimi sudah menunggu di luar. Jay buru-buru beralasan kalau lift macet, tapi Mimi mencium ada yang aneh. Di rumah saat Jay sedang mandi, Mimi melihat ponsel Jay yang terdapat kiriman pesan mesra dari Kat. Tapi Jay merubah nama kontak Kat menjadi Jack. Jay yang baru selesai mandi, langsung merampas handphonenya dari tangan Mimi istrinya. Mimi yang tidak pernah tahu suaminya punya klien bernama Jack pun bertanya, "Siapa Jack?" Karena emosi Jay pun memarahi Mimi, lalu berkata bahwa Jack itu klien baru yang datang karena cuti. Mimi lalu bertanya pada Jay, "Apa kamu mau pergi ke suatu tempat?" Jay menjawab dia mau meeting. Karena emosi, Jay pun memarahi Mimi, lalu menyuruh Mimi untuk menelpon Jack. Namun Mimi hanya diam, tapi semakin merasa curiga pada Jay. Jay bertemu Kat, lalu berkata pada Kat untuk jangan mengirim pesan padanya lebih dulu, biar dia yang mengirim duluan, agar Mimi istrinya tidak curiga. Jay lalu memberikan Kat amplop, lalu Kat pun berterima kasih dengan mendaratkan silatan lidah. Thank you. Miss Mimi? Kat yang melihat Mimi sendirian, bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Bu Mimi?" Mimi menjawab bahwa bila dia mau sendirian, biasa dia menyuruh supirnya untuk menurunkannya di sini. Mimi pun bertanya balik pada Kat. Kat menjawab dia biasa pergi bekerja lewat jalan pintas ini. Lalu Kat mengantar Mimi ke supirnya. Saat di jalan, Mimi nangis. Kat bertanya, "Kenapa Bu Mimi nangis?" Mimi menjawab, suaminya Jay selingkuh. Mimi yakin Jay punya simpanan di apartemen itu. Mimi juga meminta bantuan pada Kat untuk mencari tahu simpanan suaminya. Kat awalnya tidak mau, karena buat apa? Dia cari simpanan suaminya Mimi yang memang dirinya. Mimi memohon pada Kat. Dia juga berkata bahwa dia akan membayar Kat untuk itu. Karena tak bisa berkata banyak, Kat pun menerima tawaran Mimi. Sige po, ma'am. Kat menemui Jay dan beritahu bahwa Mimi istrinya mencurigainya. Karena takut, Jay meminta Kat mengakhiri hubungan, tapi Kat tidak mau. Kat bilang ke Jay bahwa dia akan tangani masalah ini. Ako na ang bahala. Hindi tayo mahuhuli. Saat jam istirahat, Maris berkata bahwa Jay punya simpanan. Kat yang mendengar pun terkejut dengan ucapan Maris. Kat bertanya, "Kau tahu dari mana?" Maris hanya berkata, dia mendengar gosip. Tiba-tiba Harold pun datang beritahu Maris dan Kat bahwa lift 1 besok ada perbaikan jam 9 pagi. Jadi tidak bisa digunakan mulai dari jam 8 pagi agar tak ada kerumitan saat staf datang. Lalu Harold menyuruh menempelkan peringatan pada lift 1. Maris lalu pergi untuk menempelkan di lift 1. Saat Maris pergi, dia lupa membawa handphonenya. Kat pun mengambil kesempatan untuk memotret pesan rayuan Maris pada Jay dan mengirimnya pada Mimi. Mimi pun melihat pesan yang dikirim Kat padanya. Namun dikejutkan Jay yang sedang mencari handphonenya. Babe, nakita mo ba yung cellphone ko? Berganti ke Harold yang emosi dan marah pada Maris karena Marislah simpanan Jay. Maris mengakui dia pernah mengirim pesan pada Jay, tapi itu saat Harold belum berhubungan dengannya. Harold yang tidak percaya lagi pada Maris mau memecatnya.
Tiba-tiba Mimi datang dan berkata, "Jangan pecat Maris." Mendengar perkataan Mimi, Harold pun mengurungkan niatnya untuk memecat Maris. Scene berganti setelah Kat dan Jay selesai beradu mekanik di lift. Ternyata mereka disambut oleh Mimi bersama banyak orang sudah siap. Jay dipermalukan di depan umum dan langsung dibawa ke kantor polisi. Let go of me! Jay terkejut melihat Mimi istrinya ternyata bisa berjalan. Mimi berkata bahwa dia sudah lama tahu kalau Jay selingkuh. Mimi juga bilang kalau Maris bukan simpanannya, tapi Kat. Mimi juga bilang kalau dia sudah lama bisa berjalan. Hanya dia pura-pura lumpuh agar terlihat tak berdaya dan bisa menyelidiki di belakang mereka. Mimi juga bilang dia akan penjarakan Jay. Ternyata Mimi sudah merencanakan semuanya bersama Kat, Harold, dan Maris. Alam ko na ang lahat. Hindi ho kayo, no? Ako. Di akhir cerita, Mimi berterima kasih kepada Kat karena berani mengaku bahwa dialah wanita yang ia cari. Sebagai balas budi, Mimi memberikan Kat uang dan rumah untuk membantu biaya sekolah serta hidupnya. Kat sadar, hubungan terlarang hanya akan menjebaknya seperti pintu lift yang bisa tertutup kapan saja. Ia melangkah keluar dengan wajah lega, siap memulai hidup baru. Itulah alur lengkap Elevator Lady 2025, versi ceritanya begini. Dari sekadar pekerjaan di lift, Kat justru masuk ke drama cinta penuh rahasia. Pesan film ini jelas, godaan bisa saja manis, tapi kalau salah langkah, kamu bisa kejebak di dalam masalah yang sulit keluar. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di spoiler berikutnya.